Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel Huda Fikri. Segmen kali ini kita akan melihat saya latihan tes IELTS online. Dan khususnya adalah eh, untuk writing ya. Jadi kemarin sudah latihan speaking, latihan listening. Sekarang kita coba writing ya teman-teman ya. Jadi kira-kira bagaimana tes writing yang ada di IELTS online. Kira-kira sama nggak dengan tes IELTS offline ya. Bentar ya, ini cuacanya lagi mendung ya. Jadi saya butuh butuh cahaya ini untuk menerangi saya. Gimana ya? Saya belum seperti biasa saya belum berani atau nantilah untuk yang mock test itu ya. Mock test itu kan full nanti task 1 sama task 2. Nah, saya latihan terpisah dulu, yang task 1 dulu atau task 2 dulu ya. Dan tidak ada batasan waktu. Jadi bebas saja. Seperti yang kita ketahui untuk task 1 itu jenis soalnya adalah menjelaskan isi dari bagan. Nah, bagan yang ada di task 1 itu ada macam-macam, ada bar chart, ya, ada table, ada line graph, ada pie chart, ada process diagram, ada map, ada two sets of data, ya ada dua data. Nah, ini kita coba, kita mulai dari bar chart dulu aja ya. IELTS writing. You have chosen to practice writing task 1. In the real test, this will take you about 20 minutes. But there is no time limit here. Ya, jadi untuk yang ini, yang untuk latihan no limit time, itu artinya tidak ada batasan waktu. What is in practice writing task 1? 1, you will see an information graphic. Ya, nanti ada grafik. 2, you must write 150 words describing this graphic. Oke. Enaknya kalau di computer based IELTS test atau online ya, ya intinya komputer, itu kita mungkin sudah ada panduan ya jumlah kata yang kita gunakan berapa gitu. Tapi nanti kita lihat. Number 3, first answer some true false questions about the graphic. Oh ya, jadi nanti ada pertanyaan ya, true atau false. Saya nggak tahu ini gimana. Then put your answers into order. Ya, nanti jawabannya diurut secara berurutan. After this, label your answers introduction, paragraph, or conclusion. Jadi nanti setiap jawaban itu diurut berdasarkan introduction, paragraph, or conclusion. Kalau saya dulu ketika kursus IELTS ya, untuk task 1 itu 2 paragraf aja udah cukup. Nanti yang paragraf pertama isinya adalah rephrase dari soal. Terus di paragraf pertama ya kan yang namanya paragraf itu minimal 2 kalimat. Nah, kalimat pertama itu adalah mengulang kembali atau menjelaskan paragraf ini graf ini atau bagan ini tentang apa. Terus kalimat kedua itu menjelaskan overview. Jadi overview itu ya artinya apa fitur-fitur penting yang ada di dalam graf itu. Nah, itu yang paragraf pertama. Paragraf kedua itu isinya detail dari overview yang sudah kita buat gitu ya. Nah, tapi nanti coba kita lihat. Your labeled answers make an outline for your answer. Oke. Jadi nanti jawaban yang sudah dilabel itu menjadi outline untuk jawaban kita. Then you write your answer. You should try to write 150 words. Oke, kita lihat ya. When you finish, you can review your work. You can compare your work with the model answers for this question. Oke, bagus. Ini saya suka nih. Kalau yang writing itu setelah selesai tulisan kita bisa
membandingkan dengan model answer atau jawaban yang model tulisan ya yang bagus mungkin ya. Nanti kita lihat. This system is not the same as the IELTS on computer test. It has been optimized for a wide range of devices. Okay. Start. Step 1. Jadi nanti ada begini ya modelnya ya. Oke. Read the task. You should spend about 20 minutes on this task. Oke. Kayaknya saya harus buat stopwatch ya. Boleh nggak ya? Kalau di tes yang asli kita pakai stopwatch. Atau mungkin nanti muncul di ini, di layar ya. Karena ini nggak muncul di layar, jadi saya harus pakai stopwatch terpisah lewat HP. Mana stopwatch saya? Kompas. Oh, ada ya stopwatch. Oh, sorry. Ya adanya di time ya. Nah, ini dia. Oke, kita mulai. 20 minutes. The bar chart below shows estimated work illiteracy. Ini kok nggak bisa ditutup ya? Oh, apa memang begini? Coba kayaknya saya harus menutup yang ini deh. Biar tampilannya besar. Nah, ini lumayan. Shows estimated world illiteracy. Oke, ini ya. Jadi rates world illiteracy rates. Jadi rate itu apa ya? Alah, kok saya hapus. Saya tutup. Rate itu lebih tepatnya kecepatan, laju. Oke. Laju illiteracy. Jadi illiteracy itu apa ya bahasa yang pas ya? Mbak, kayaknya harus satu frase. Ini kalau di tes yang asli nggak bisa lihat makna ya. Aduh. Tingkat, oke. Rate itu tingkat buta huruf ya. Illiteracy itu buta huruf. Oke. Dunia. By region and by gender for the last year. Oke, ada dua ya. Berdasarkan wilayah. Wilayahnya ini, oke, region itu berarti negara apa ya? Wilayah ya, wilayah negara. Dan juga gender. Berarti male and female. Oke, for the last year. Artinya dalam 1 tahun ke belakang. Summarize the information by selecting and reporting the main features. Oke, and make comparisons where relevant. Oke. Estimated world illiteracy. Kalau di ini ya, kalau di kertas, tes kertas atau paper based IELTS test itu enaknya kita bisa buat ini catatan coret-coret gitu ya. Nah ini kalau di sini kayaknya nggak bisa. Jadi ya sama kayak saran dari teman saya, udah ditulis aja gitu. Karena kalau kita buat pemetaan dan seterusnya lama nanti. Oke, nggak apa-apa. Last year ya. Ini daerahnya atau wilayahnya ada developed countries. Jadi ini lagi-lagi tingkat buta huruf ya. Jadi kebalikan. Kalau biasanya kan tingkat literasi. Kalau literasi itu apa ya? Tingkat literasi. Tingkat literasi ya. Literasi ya membaca ya, kemampuan membaca. Tingkat literasi itu yang biasa. Ini kebalikannya. Tingkat kebutaan ya, tingkat buta huruf. Ya artinya kalau di negara maju, developed countries, itu tingkat literasinya tinggi, sebaliknya tingkat buta hurufnya rendah. Oke. Ya, ini dibalik sama mereka. Oke, nggak apa. Terus Latin. Jadi yang pertama, yang tingkat buta hurufnya paling rendah itu developed countries. Yang kedua Latin American atau Caribbean ya, Amerika Latin.
Yang ketiga Asia Timur, East Asia, Oceania. Oceania itu apa ini? Kayak apa? Terus di atasnya Sub-Saharan Afrika, atasnya Arab States ya, negara-negara Arab. Terus yang terakhir South Asia, Asia Selatan. Kalau East Asia itu berarti Jepang, Korea ya. Terus kalau Sub-Saharan Afrika ya, saya nggak tahu, mungkin semua wilayah Afrika nggak sih? Coba Sub-Saharan Afrika itu mana aja ya? Central Africa, East Africa. Oh, berarti ya ya ya. Jadi Afrika itu dibagi menjadi dua. Ada Sub-Saharan Afrika, Afrika Sahara gitu, yang mungkin artinya yang di gurun Sahara ya, mungkin ya. Ini Sub-Saharan. Kalau yang kuning ini apa? The Sahara, The Sahel. Oke. Ya ya ya. Kalau MENA ini, the term serves as a grouping counterpart to North Africa, which is instead grouped with the definition of MENA. Ya, Middle East and North Africa. Kenapa MENA terpisah dengan Sub-Saharan Afrika? Karena MENA itu lebih kepada negara-negara yang dikuasai atau diduduki oleh orang-orang Arab ya. Jadi secara kultur dan secara politik itu dikuasai orang-orang Arab. Nah ini Arab world ya. Jadi MENA itu terutama yang bagian Afrika Utara itu masuk ke kategori dunia Arab gitu. Ini berarti saya nggak bisa ini pakai stopwatch ya. Jadi lanjut aja, pause, reset ya. Jadi ini kita diskusi aja dulu teman-teman ya. Ini karena background knowledge saya tentang geopolitik ini masih kurang, jadi perlu saya tambah ya. Ya salah satu kekurangan tes IELTS dan TOEFL itu kan gitu ya. Jadi informasi-informasi yang membutuhkan soal-soal yang membutuhkan background knowledge atau pengetahuan dasar ya, itu artinya kalau kita nggak punya kan nggak bisa kita mengerjakan ini. Ini contoh istilah-istilah kayak gini tadi ya, developed countries. Kalau kita nggak tahu negara-negara maju kan kita juga bingung. Nah, coba kalau Anda belum tahu ya, apa negara-negara yang termasuk ke dalam negara-negara maju itu apa saja. Nah, jadi kita harus memiliki pengetahuan sebelumnya. Nah, ini sebenarnya apa ya kalau mau dibilang ya, strategi atau ya seperti saya sering bilang, dikotomi negara maju, negara berkembang, negara miskin itu sebenarnya dikotomi yang dibangun oleh elit global ya. Jadi mereka ingin membuat strata geopolitik gitu ya. Jadi ya, dan jelas banget yang termasuk ke dalam negara-negara maju ya mereka ini ya, negara barat ini, Amerika, negara-negara di Amerika Utara ya, Northern ya, Northern Amerika ini istilahnya yang paling pas apa? Ya, Amerika Utara, yaitu eh, siapa aja ya, Kanada, Amerika Serikat, ya kan, yang ada di Amerika Utara itu kan itu. Terus negara-negara di Eropa itu termasuk ke dalam negara-negara maju. Semua, Belanda, Perancis, Jerman itu semua negara maju. Israel ya, di daerah Israel itu kan sebenarnya masuk Middle East ya. MENA, Middle East and North Africa. Cuma karena Israel ini merupakan ally ya, masuk ke dalam
aliansi negara-negara ini, negara-negara penjajah ini, penjajah modern, maka Israel tidak masuk ke dalam negara miskin, negara berkembang seperti negara-negara Arab yang lain ya. Malah mereka masuknya ke dalam negara maju. Ya, padahal militer Israel itu selalu disokong oleh Amerika Serikat, ya kan? Setiap tahun itu berapa triliun ya kalau dalam rupiah, tapi kalau dalam US dollar itu berapa miliar US dollar itu. Hibah cuma-cuma untuk Israel. Wah, itu kurang ajar ya. Nah, Jepang itu masuk ke dalam negara maju. Terus Korea, Korea Selatan, ya Republic of Korea, itu nama resmi dari Korea Selatan ya, bukan South Korea. Jadi nama resmi South Korea atau Korea Selatan itu adalah Republic of Korea. Ya karena mereka ini negara-negara proksi ya, negara-negara barat, makanya masuk ke dalam kategori negara maju. Ya, Australia apalagi ya kan, Australia kan masih jajahan Inggris, masih wilayahnya Inggris. Nah, karena Inggris itu masuk ke ranah negara maju, ya daerah-daerah kekuasaannya juga termasuk negara maju. Ya begitulah kira-kira. Ya jadi mereka ini yang dianggap sebagai negara-negara maju. Terus Latin American atau Caribbean ya termasuk. Ya Amerika Latin ya jelas negara-negara yang ada di Amerika Selatan ya, South America ini semuanya ini. Dari Meksiko, terus ada Argentina, Chile ya. Amerika Latin itu masuk ke dalam kategori negara berkembang. Terus East Asia jelas ya. East Asia itu ya kayak Jepang, Cina, terus Mongolia, mana lagi? Korea juga termasuk. Terus apalagi Sub-Saharan Afrika udah ya tadi. Terus Arab States. Jadi negara-negara Afrika Sub-Sahara itu masih lebih tinggi literasinya dibandingkan negara-negara Arab. Ya, seperti Arab Saudi, terus Yaman dan seterusnya. Dan yang paling rendah itu adalah Asia Selatan. Asia Selatan ya India, Pakistan dan seterusnya. Nah, inilah ya yang dibuat. Ini namanya propaganda sebenarnya. Tapi udahlah, kita ikutin aja. Oke, dari sini kita sudah paham. Cuma ini saya nggak tahu. Oh, ini dalam hal presentasi ya. Jadi kalau dalam hal perbandingan di setiap negara, ini yang kelihatan jelas ya fiturnya, itu yang tingkat iliterasinya paling tinggi di semua negara itu adalah perempuan. Jadi perempuan itu literasinya sangat rendah sekali. Ya kan? Ini tinggi. Saya kayaknya saya masih bingung. Enaknya pakai kata-kata literasi apa illiteracy ya? Kayaknya karena sesuai pertanyaan soalnya itu kan illiteracy, jadi kita bilangnya yang paling tinggi jumlah masyarakat yang buta huruf di semua negara itu adalah perempuan, ya kan? Yang paling rendah tingkat iliterasinya adalah laki-laki, ya kan? Bukan semakin sih. Di tiap daerah gitu ya, di tiap wilayah itu yang paling tinggi iliterasinya adalah perempuan. Oke, itu fitur yang sama atau yang mirip. Kalau yang ya itu satu. Terus fitur yang paling menarik ya, atau yang mencolok itu ya dua ini.
Di negara-negara berkembang, di negara-negara maju, tingkat iliterasinya sangat rendah. Ya, sementara yang tingkat iliterasinya paling tinggi itu adalah Asia Selatan. Itu ya. Jadi dua itu fitur yang jelas ya. Nah, sekarang kita menjawab soal ini dulu, teman-teman. Jadi ada soalnya. The graphic shows changes over time. Ini saya nggak tahu ya. Ini dalam 1 tahun kan? False ya. Jadi di dalam grafik itu tidak dijelaskan bahwa terjadi perubahan setiap tahun atau setiap waktu. Nggak ada ya. Ini kan tidak menunjukkan perjalanan ya, tidak menunjukkan perubahan waktu. Atau gimana? Agak bingung juga ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba. False ya, correct ya. Jadi ini tidak menunjukkan, ya ini the graphic only shows 1 year ya. Jadi cuma 1 tahun. Ya, jadi tidak ada perubahan setiap tahun, tidak ada. South Asia has the highest illiteracy rates. True. Kan South Asia kan paling tinggi ini. Dua-duanya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Latin American or Caribbean countries. Ini juga yang paling penting dalam task 1 itu, dan juga task 2 samalah di writing IELTS itu, kita harus menjawab soal ya. Jadi istilahnya bukan menjawab soal. Instruction ya. Jadi kita harus memenuhi tuntutan dari instruction. Nah, ini kan kita disuruh memberikan informasi yang betul lah gitu. Jadi informasinya harus betul. Kalau informasinya salah, itu udah sangat mengurangi nilai ya. Ini bagus ini kalau di IELTS online kita disuruh menjawab pertanyaan dulu ya, dari soal. Nanti saya penasaran untuk yang task 2 juga. Sementara yang task 1 dulu ya. Ini bagus kita disuruh. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita gitu ya kepada jawaban yang betul. Oke, lanjut. Latin American or Caribbean countries have the lowest illiteracy rates. Ini jelas salah ya. Jadi tingkat iliterasi yang paling rendah bukan Latin American, tapi developed countries. Ini jelas false. Developed countries have the lowest. Ya, jadi ada lowest, ada highest. Most women in Arab states and South Asia can't read. Arab states and South Asia. Ya, kebanyakan perempuan yang ada di negara-negara Arab dan Asia Selatan tidak bisa membaca. Betul sih ya. Ini sampai 60%. 60%. Ini mungkin maksudnya 60% dari keseluruhan penduduk ya. Ya kalau udah di atas 50% berarti kan sudah bisa dibilang mayoritas ya. Nah ini tuh. Ya, most women in Arab states and South Asia are illiterate. Ya. Jadi ini porsi ya. 10%, 20, 30, 40, 50, 60 itu porsi yang ada di negara tersebut. Jadi kalau di bawah 10% itu sedikit banget. Kalau mau mencapai 50% berarti 50-50. Nah, kalau lebih dari 50% itu udah berarti most ya, atau majority. Men have higher illiteracy rates than women in every region. Nah, ini salah. Yang betul adalah women have higher illiteracy rates than women. Women have higher than men ya, in every region. Women have higher illiteracy rates. Numbers are in person. In percent. Ya, betul ya. True. Jadi yang namanya angka itu dalam persen. Oke, ini bagus ini untuk, tapi nggak tahu kayaknya nggak bisa di kopas ya. Bisa nggak ya di kopas? Coba. Atau nanti dikasih. Coba ini saya kopas dulu. Kalau boleh dikopas. Glossary. Bagus sih.
Illiteracy, the state of not being able to read or write. Bagus, ini kita dikasih glossary ya, semacam dictionary atau short dictionary atau keywords ya. Jadi kita dikasih panduan. Ya, kalau literacy itu keadaan orang tidak bisa membaca atau menulis. Literasi keadaan orang bisa membaca atau menulis. Illiterate, not being able to read or write. Ya. Illiteracy itu noun, literacy noun, illiterate itu adjective. Literate itu adjective. Oke, majority, most of a group, double, two times more, triple, three times more. Oh, boleh juga ini. Ini penting ini. Jadi ada double, ada triple. Yang kalau apa ya? Yang bisa dijadikan double ya. Double itu triple. Ini 20 menjadi 60. Jadi triple dari East Asia. South Asia, jumlah perempuan yang tidak bisa membaca itu triple dari perempuan, jumlah persentase yang ada di East Asia. Oke. Plan your answers. Oke, ini menarik, ada glossary, ada ini kita dituntun untuk membuat outline. Bagus, bagus. Tapi apa ini hanya ada di ini aja ya? Di latihan ini aja apa atau ada di tesnya juga ya? Mudah-mudahan ada di tes juga. Itu sangat membantu. Oke, kita coba. Ini apa ini? Drag the purple labels into your IDs to make paragraphs. Oke. Jadi ada 3 ya. Oke, kita ikutin saja. The graphic only shows 1 year. Ini. Terus paragraph. South Asia has the highest illiteracy. Oke. Jadi kayaknya sih begini ya. Kayaknya yang tertinggi dulu deh ya. Most women in Arab states are illiterate. Arab states and South Asia. Ya, betul. Women have higher illiteracy rates. Numbers are in percent. In percent. Ini di introduction ya. Di conclusion ya. Nah, paragrafnya ada berapa? Tambah lagi. Nggak usah lah. Ini dihapus nggak bisa ya? Kok pakai conclusion? Nah, kita cobalah. Oke, kita coba. Oke, ya. The bar chart below. Oke, sama aja. The bar chart shows atau illustrates ya. Ini agak bingung, itu adalah ini ya, estimated itu ya.
estimated atau percentage ya. Hmm. Oh iya, satu hal ya. Oh ini ada wordsnya, jalan ya. Ada jumlah katanya, jadi kita bisa tahu jumlah kata kita udah pas atau belum. Hmm. Ya baru 34. Oke, sekarang ke region ya. Oke, sebentar. Oh, nggak bisa. Kayaknya gini aja deh. Oke.
Coba ini. Hmm.
Oke, maaf ya, baterainya udah ini.